Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون عزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف باب حق الجار والوصية به. Masih di bab tentang hak tetangga dan wasiat yang untuk berbuat baik kepada tetangga. InsyaAllah hari ini selesai pembahasan kita sampai pada hadis yang ketujuh dalam bab ini. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Shuraihin al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Shuraih al-Khuzai, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat ihsan kepada tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata khair, berkata baik, atau dia diam. Rawahu Muslim bihadzal lafaz wa rawal Bukhari ba'dahu. Ini sudah kita baca kemarin yang senada, cuma ada beda sedikit saja dari redaksi. Kalau kemarin fal yukrim dhaifahu atau dan di sini kemarin untuk yang pertama fala yu'dhi jarahu, maka jangan menyakiti. Kalau di sini artinya fal yuhsin. Jadi yang satu jangan menyakiti, dan yang satu di sini hendaklah berbuat ihsan. Maknanya sama, ya. Jadi intinya dari apa yang kita baca ini, dari bab kemarin atau dari hadis yang kemarin, sebagai tambahan bahwasanya min haqiqatil iman bil yaumil akhir wa kamalis syu'ur bil mas'uliyah ri'ayata husnil jiwar. Jadi di antara hakikat iman seseorang kepada hari akhir, orang yang mengatakan aku beriman kepada hari akhir, percaya bahwasanya di sana ada hari pembalasan dan seterusnya, dan juga merasakan tanggung jawab yang benar, yang sempurna, di antaranya adalah dia menjaga tetangganya, selalu berbuat baik kepada tetangganya, dan juga memuliakan tamu, serta berusaha setiap berbicara itu berbicara yang baik. Ya, kalau bisa berbicara baik, lakukan. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Itu intinya. Nah, berikut tinggal dua hadis. Hadis yang ke-8, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, inna li jarain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 tetangga. Aku pengen memberi hadiah. Cuman hadiahnya cuma 1. Istilahnya begitu. Fa ila ayyima uhdi, kepada siapa dari kedua tetangga itu yang harus saya berikan hadiah? Qala, Nabi bersabda, ila aqrabihima minka baban. Berikan hadiah itu kepada orang yang paling dekat dari kamu pintunya. Pintu keluar paling dekat mana? Mungkin rumahnya kanan kiri. Tapi yang paling dekat dengan pintu rumah mana? Nah, itu yang diberikan dahulu. Sampai seperti itu ya. Artinya ini intinya yang bisa kita ambil, bahwasanya disunahkan atau dianjurkan untuk mendahulukan tetangga yang paling dekat. Kemudian yang lebih jauh lagi, kalau tidak bisa memberi sesuatu untuk semuanya, ya tadi hadiah terbatas, ya sudah yang paling dekat. Hadis yang terakhir, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, karena Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat yang sangat mulia. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman, sahib, di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya, kepada sahibnya. Dia punya sahabat, dia berbuat baik kepada sahabatnya, maka itu adalah sebaik-baik teman. Wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah, artinya menurut Allah, khairuhum li jarihi, adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kalimat khairul ashab, tadi dalam hadis ini dijelaskan khairul ashab, sebaik-baik teman, artinya teman itu membawa manfaat apa gitu ya. Bukan sebaik-baik teman yang suka ngasih duit dan tidak seperti itu. Artinya sebaik-baik teman yang paling banyak memberikan pahala. Jadi aksaruhum sawaban. Dan orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Teman yang orang yang bagaimana? Begitu juga orang yang dikatakan khairul jirani indallah. Artinya tetangga yang paling banyak memberikan manfaat kepada tetangganya, dan sebaliknya paling banyak menolong tetangganya ketika dia dibutuhkan. Ini yang sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya hadis ini berisikan anjuran agar seseorang itu berusaha berusaha apa? Memberikan manfaat, mendapatkan manfaat dari pertemanan. Manfaat yang apa? Yang bisa menambah pahala, bisa menambah kemuliaan. Seperti itu baik kepada teman atau kepada tetangga, dan berusaha menjaga
agar kita bisa menghilangkan kesusahan mereka. Jangan malah kita menyakiti mereka gitu ya. Intinya semuanya memang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Selesai hadis-hadis yang berkenaan dengan hak tetangga dan juga wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang mudah-mudahan kita yang hadir, yang mendengarkan, kita bisa menjaga hak-hak tetangga kita sehingga kehidupan di masyarakat, khususnya di sini, menjadi kehidupan masyarakat yang lebih baik seperti itu ya. Dan setelah ini kita pembahasannya babu birrul walidaini wasilatul arham. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatul arham dan menyambung saudara, silaturahim. Arham jamak dari rahim. Ya. Dan insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup pagi hari ini, dan berikutnya kita fokus pada pembahasan bagaimana seharusnya berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.